siang, Bapak Rizky Widianto. Selain sekolah Hapunten menaring dagu berikut. Kula Sylvia Agama Jayani rancang-rancang saking kelas lawas akal setunggal badhe nyuwun izin wawancara babagan pembelajaran kewirausahaan. Mugi Bapak kersa paring wekdal lan wangsulan dhateng pitakon ingkang badhe kula aturaken. Bapak Isan, menapa saged dipun terangaken menapa tugas Bapak kewirausahaan? Ya, Bapak. Oke. Sebelum melangkah ke wirausahawan, pahami dulu artinya wirausahawan. Pelaku. Wirausahawan adalah orang yang melakukan kegiatan usaha. Wirausahawan. Jadi kalau seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha itu disebut sebagai wirausahawan. Kalau kewirausahaan adalah prosesnya. Nah sekarang kalau sudah tahu wirausahaan, tugas pokok wirausahawan yang utama itu adalah mengambil keputusan. Jadi dia bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu penting ya dalam urusan bisnis, mulai dari perencanaan, strategi pemasaran sampai ke pengelolaan keuangan. Selain pengambilan keputusan, juga nanti perencanaan dan pengorganisasian. Meliputi apa saja? Bisa dari sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pemasaran dan penjualan. Sekali lagi manajemen keuangan, ya, untuk mengelola anggaran, harus tahu arus kas, ya. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Itu nanti ketika seorang perusahaan menjalankan usahanya, dia butuh orang, ya, butuh karyawan. Itu nanti akan merekrut orang-orang yang akan dijadikan karyawan atau boleh dikatakan sebagai timnya untuk bergerak di situ. Ya, setelah merekrut nanti melatih dan mengelola karyawan tersebut untuk bisa menjadi teamwork ya di usaha tadi, di bagian nanti yang ditujukan. Dan selain itu ada juga usaha wirausahaan adalah melakukan inovasi dan pengembangan produk. Kemudian selain inovasi dan pengembangan produk, kekuatan kekompakan tim ya, semua ini yang mengembangan dari wirausahaan. Kalau punya seperti itu. Kita kan kaping kali kados pundi metode pembelajaran ingkang dipun ginakaken supados siswa langkung kreatif lan inovatif. Kreatif untuk metode pembelajarannya sebenarnya banyak ya. Di antaranya bisa menggunakan metode PBL, program basic learning ya. Kemudian ada juga diskusi ya, juga metode yang berbasis karya ya. Ada bisa mengunjungi para pelaku wirausaha, mengunjungi di sini kalau ada kesempatan bisa langsung ke pelaku ya, kemudian melakukan wawancara, menggali informasi di situ. Kemudian berikutnya mencari informasi lewat YouTube ya. Itu banyak pelaku wirausaha yang sukses. Itu sebagai dasar untuk menarik siswa atau orang-orang yang kepingin berusaha. Jadi melihat kisah suksesnya mereka itu, kita menjadi tahu, tertarik dan ingin melakukan hal yang sama. Kalau ini seperti itu. Kita kenal kependidik menapa kewirausahaan namun babagan dodolan utawi ugi babagan kreativitas dan inovasi. Tidak ya, itu memegang peran penting, tapi ketika dalam berusaha banyak yang berbeda.
dari yang pertama merencanakan, kemudian berarti menyiapkan, ya, gambarannya ini bagi bagaimana, ya. Perencanaan ini nanti menyusun rencana bisnis yang komprehensif, ya, dan mengorganisir sumber daya yang apa saja itu disiapkan. Ketika sudah disiapkan, nanti kaitannya dengan pemasaran atau penjualan, itu produknya itu mau dipromosikan dengan cara seperti apa. Promosi sendiri macam-macam. Kemudian ada lagi penjualan. Nah, itu baru promo, kemudian penjualannya otomatis nanti membangun hubungan atau komunikasi dengan pihak lain, ya, dengan penjual, kemudian dengan pihak yang lain yang memasarkan produk kita atau langsung ke konsumen. Ya. Kemudian nanti ada juga pengaruh dari sisi keuangan, ya. Keuangan itu jelas mampu mengelola anggaran, kemudian investasi, memastikan, ya, keberlanjutan dari sisi keuangan finansial bagaimana ke depan itu harus tercatat dengan baik. Kemudian ada lagi manajemen sumber daya manusia, ya. Manajemen sumber daya manusia itu berarti orang-orang. Tekanan perpisahan pada studi peran guru agar diterima ini motivasi penguatan siswa sebagai serangan wirausaha. Kalau hanya di tataran pemahaman, kemudian tidak melihat langsung dari pelaku usaha, mungkin minatnya satu berarti mengenalkan wirausaha untuk rasa ingin tahu siswa, memberikan contoh para pelaku wirausaha yang sudah sukses, kesuksesannya apa saja. Nah, harapannya dengan seperti itu anak-anak akan terbangun motivasinya untuk bisa tertarik dan semangat dalam berwirausaha. Kurang lebih seperti itu. Pitakonan pertanian selalu dari pitakonan pemasaran diturut pamanggi tempat menopo peluang usaha ingkang potensial kangge siswa zaman sekarang. Kalau zaman sekarang identiknya dengan zaman apa? Modern, digital, ya, digital. Kalau menurut saya pribadi, semua itu peluang, ya, masing-masing mempunyai kondisi yang perlu diperhatikan. Kalaupun sekarang dinamakan era teknologi digital, orang yang berusaha dengan menggunakan kemajuan teknologi tadi mungkin tidak semuanya bisa berhasil dengan baik, gitu kan? Karena kompetitor juga banyak. Ya. Nah, intinya, ya, satu, kalau misalkan mau menggunakan teknologi yang sekarang, menggunakan digital, banyak usaha-usaha yang bisa digunakan sekarang, dari yang modal kecil mungkin tanpa modal sampai yang modal lumayan banyak. Ada dengan istilah affiliate, kemudian dropshipper sama ya, dropshipper sama kita menawarkan produk. Nah, itu yang digital. Kalau yang non digital, misalkan masih nuansa tradisional, kalau saya pribadi itu juga peluang. Cuma kuncinya satu, fokus, ya, fokus. Kemudian ketika sudah fokus di situ nanti ada muncul permasalahan apa itu bukan tinggal, tapi diselesaikan, dievaluasi, nanti melakukan inovasi, terus seperti itu berlanjut. Jadi itu kan itu. Ya, kalau digital tidak dirawat dengan baik pun sama aja.
Nah kenyataannya sekarang yang manual, orang-orang yang tradisional pun pemasaran sekarang masih parah. Ya. Tapi kalau secara digital penyebarannya masanya bisa lebih luas kalau dikelola dengan baik juga akan mendatangkan income yang luar biasa. Gitu ya. Nah, ada lagi. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Menulis ingkang sampun paring dalan wangsulan. Mugi hasil wawancara menika saged dados kawula lan motivasi tumrap kula lan kanca-kanca. Nyuwun pangapunten menawi wonten tembung ingkang kirang mranani ing penggalih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.